Kisah seorang pengemis buta di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tak pernah tahu bahwa Nabi sendiri yang memberinya makan setiap hari. Di sudut Masjid Nabawi ada seorang lelaki tua buta dan ringkih bernama Iyad. Ia tak punya keluarga, tak punya rumah, hanya bersandar di dinding masjid setiap hari. Ia dikenal sebagai pengemis yang sangat keras kepala dan pemarah. Setiap kali ada yang mendekat, ia akan berteriak, "Aku buta, bukan bodoh. Jangan beri aku sisa makanan busuk." Orang-orang mulai menghindarinya. Tapi anehnya setiap pagi ia selalu mendapat makanan hangat. Makanan itu selalu diletakkan di sampingnya, lembut, wangi, dan tidak pernah basi. Iyad bertanya-tanya setiap hari. Siapa yang memberiku makan? Siapa yang cukup sabar menghadapi umpatan-umpatanku? Namun tak pernah ada jawaban. Sampai suatu hari, makanan itu berhenti datang. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Iyad mulai menangis. Bukan karena lapar, tapi karena ia merasa kehilangan sesuatu yang ia sendiri tak pernah tahu betapa berharganya. Tiba-tiba terdengar kabar di kota. Rasulullah wafat. Guncangan itu terasa seperti bumi pecah dua. Semua Madinah menangis. Tapi bagi Iyad itu berita biasa. Ia tak pernah mengenal Rasul. Ia bahkan pernah mengumpat nama beliau saat marah. Sampai suatu hari Abu Bakar As-Siddiq datang menghampirinya. "Wahai kakek, apakah engkau masih ingat makanan yang kau terima setiap pagi?" Tentu, tapi orang itu telah berhenti. Ia pengecut. Abu Bakar menunduk lalu berkata dengan suara bergetar, "Itu bukan orang biasa. Itu adalah Rasulullah yang engkau caci, namun tetap menyuapimu dengan tangannya sendiri setiap pagi." Ia jatuh terduduk. Tidak mungkin Rasulullah menyuapiku dan aku menghinanya setiap hari. Ia memukul-mukul dadanya. Aku buta, tapi ternyata hatiku yang paling gelap. Dia memberi dengan cinta, aku membalas dengan amarah. Hari itu Iyad menangis di pelukan Abu Bakar. Ia tak ingin makan, tak ingin tidur. Ia hanya ingin bertobat. Sejak hari itu, Iyad tak lagi meminta-minta. Ia duduk setiap hari di tempat yang sama, namun kini bukan untuk mengharap sedekah, melainkan untuk mengingat nama Rasulullah. Ia belajar membaca Al-Quran dari anak-anak kecil. Ia belajar mencintai dari kejauhan. Aku tak sempat membalasnya, tapi biarlah aku hidup dan mati mencintainya. Beberapa bulan kemudian, di suatu pagi yang sejuk, Iyad tak lagi duduk di tempatnya. Ia ditemukan wafat dalam sujud dengan sepotong roti di sampingnya dan air mata kering di pipinya. Beberapa hari setelah kepergian Iyad, seorang anak kecil datang ke tempat duduk sang kakek. Ia duduk diam di sana, membawa sepiring roti dan kurma. "Aku mau duduk di sini, biar kayak kakek Iyad. Katanya polos. Dia buta, tapi katanya bisa melihat Rasul di mimpinya." Orang-orang pun mulai datang, bukan untuk mengasihani, tapi untuk menghidupkan kembali kasih yang pernah diam-diam tumbuh di sudut kota ini. Maka di Madinah, di tempat yang sederhana, tumbuh tradisi. Setiap pagi seseorang akan diam-diam meletakkan sepiring makanan. Tak ada nama, tak ada sorotan, hanya cinta yang diam. Kita selalu menunggu jawaban dari langit, padahal bisa jadi langit telah menjawab dalam bentuk yang tak kita sadari. Rasulullah tak hanya mengajarkan kita iman, tapi diam-diam ia menunjukkan bagaimana mencintai tanpa menunggu balasan. Karena langit tak pernah diam, kitalah yang kadang terlalu sibuk untuk mendengar.